Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Lailatul Huzana. Di video kali ini kita masuk bab yang ke-10, di mana kita akan belajar mengenai comment line, tips and tricks. Di mana pada bab ini kita akan belajar tentang menggabungkan beberapa komen menjadi satu line. Kemudian kita akan belajar tab completion, kemudian history, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai comment shortcut. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan belajar mengenai bagaimana semisal kita merunning beberapa komen dalam satu line. Sekarang teman-teman bisa ke aplikasi VirtualBox-nya atau Linux teman-teman ya. Di sini langkah pertama teman-teman bisa buka terlebih dahulu terminal pada Linux teman-teman. Kemudian misalkan kita akan coba melihat dengan komen ls. Bisa diperhatikan di sini kita memiliki banyak sekali direktori ya. Nah, misalkan teman-teman ingin melihat atau masuk ke direktori dir A, kemudian ke direktori dir B. Nah, teman-teman mesti melakukan komen yaitu ls dir A, kemudian ls dir B. Jadi teman-teman melakukan dua buah komen di mana dir A itu terdapat dua file yaitu b.txt dan dir new, dan satu direktori yaitu dir B. Dan pada dir B ada satu buah direktori yaitu dir H. Nah, di sini kita akan coba menggabungkan dua komen ini agar bisa melakukan satu kali komen. Nah, komennya itu yaitu ls dir A, kemudian titik koma ls dir B, dan kita enter. Nah, bisa diperhatikan bahwa sekarang kita memiliki file atau direktori yang terdapat pada dir A dan juga pada dir B, yaitu pada dir A ada dua buah file dan juga satu direktori, dan pada dir B itu terdapat satu direktori yaitu dir H. Kemudian untuk detailnya lagi kita bisa melakukan komen ls, kemudian min r besar, kemudian misalnya di sini saya akan ke dir A, kemudian kita enter ya. Oke, jadi pada dir A itu terdapat dua buah file dan juga satu direktori yaitu direktori G, dimana di dalam direktori G itu tidak ada apa-apa ya, jadi masih kosong. Atau misalkan kita coba ls min r besar, kemudian sini saya akan ke dir B, kita enter. Perhatikan bahwa pada dir B itu terdapat direktori dir H, di mana pada direktori dir H itu terdapat dua buah file yaitu a.txt dan juga c.txt. Nah, di sini kita bisa menggabungkan dua komen ini ya. Jadi ls min r besar dir A, kemudian titik koma, kemudian ls min r besar dir B, kemudian kita enter. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa pada dir A itu sampai sini ya, dimana pada dir A itu terdapat dua buah file dan juga satu direktori, yaitu terdapat dua buah file b.txt dan dir new, dan satu direktori dir G, dan dir G nya itu masih kosong ya teman-teman. Sedangkan pada dir B itu sampai sini, dan pada dir B itu terdapat dir H, dan pada dir H itu terdapat dua buah file yaitu a.txt dan c.txt. Oke, kemudian saya akan menunjukkan suatu komen di mana komen tersebut itu penting juga ya teman-teman, yaitu komen clear. Kemudian kita enter. Oke, bisa diperhatikan bahwa semuanya telah terhapus ya. Jadi komen clear itu digunakan agar kita menghapus tampilan konfigurasi di terminal kita. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana kita akan belajar tab completion, yaitu kita akan belajar tentang cara agar kita tidak menuliskan full comment. Jadi kita hanya perlu menuliskan sedikit komen, kemudian kita tekan tab, nanti otomatis akan komplit dengan sendirinya. Langsung saja kita ke prakteknya, teman-teman bisa ke aplikasi Linux-nya. Oke, jadi di sini saya sudah berada di terminal dari Linux-nya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini sebagai contoh kita ketikkan ls. Nah, bisa diperhatikan bahwa di sini kita memiliki banyak direktori ya. Nah, misalkan di sini kita akan mencoba masuk ke suatu direktori, misalnya direktori dokumen. Nah, kita hanya perlu ketikkan cd, kemudian dokumen, atau bisa juga teman-teman cd doc saja, kemudian kita tekan tab.
maka dia secara otomatis akan komplit. Lagi misalnya teman-teman ingin masuk ke directory templates, itu teman-teman tinggal ketikkan cd kemudian t kemudian tekan tab, maka dia akan otomatis komplit. Kita enter. Nah, bisa diperhatikan bahwa sekarang kita berada di dalam directory template. Oke, kita bisa keluar terlebih dahulu dengan komen cd titik 2 titik 3 dan enter. Nah, sekarang kita sudah keluar ya template. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin masuk ke directory dokumen, teman-teman hanya perlu mengetikkan cd d, kemudian kita tab. Oke, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena pada D itu memiliki kemungkinan. Jadi D di sini bisa dokumen, downloads, kemudian desktop, dir A, dir B, dir C, atau yang lainnya. Jadi D memiliki banyak kemungkinan. Nah, untuk tab completion itu tidak bisa otomatis komplit. Jadi kita perlu mengetikkan secara detail. Misalkan teman-teman ingin masuk ke directory desktop, maka teman-teman perlu huruf lagi yaitu ES, des. Kemudian kita tab. Nah, ini baru bisa ya teman-teman. Sedangkan teman-teman ingin masuk ke dokumen atau teman-teman ingin masuk ke directory download, teman-teman ingin mengetikkan D, kemudian O, kemudian tab. Itu tidak bisa ya, karena di sini DO juga memiliki dua kemungkinan, itu bisa dokumen, bisa juga download. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita perlu mengetikkan komennya itu secara detail. Kan kita ingin ke download, kita perlu menambahkan huruf W lagi. Nah, kemudian kita tag. Nah, jika kita tag maka otomatis komplit ya, karena huruf do tidak ada directory lain. Di sini hanya download, jadi dia otomatis komplit ke directory download ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana kita akan belajar mengenai history atau riwayat komen yang sudah kita gunakan. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Teman-teman bisa buka Linux-nya ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar mengenai komen history. Nah, di sini kita bisa ketikkan komen yaitu history. Kemudian kita enter. Nah, bisa diperhatikan bahwa di sini kita dapat melihat informasi dari komen-komen yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Nah, di sini banyak sekali ya komennya, tetapi perlu diketahui bahwa jika teman-teman sebelumnya mungkin telah mereset atau merestart Linux-nya, nah nanti historinya ini juga akan reset, jadi akan hilang semua. Tapi jika teman-teman dari awal sebelumnya itu belum pernah mematikan mereset Linux-nya, dia akan banyak sekali komen-komen yang sudah teman-teman ketikkan. Pada komen history, kita bisa mengetikkan atau melakukan beberapa komen, yaitu dengan menggunakan tanda seru. Misalkan kita ingin kembali atau mengeksekusi komen sebelumnya. Sebagai contoh, kita ingin masuk ke directory dokumen ya. Nah, kita hanya perlu mengetikkan tanda seru, kemudian kita masukkan angkanya. Di sini saya akan ke CD dokumen. Di sini CD dokumen angkanya 110 ya. Kemudian kita enter. Nah, jika kita enter, maka secara otomatis dia akan kembali atau kita akan masuk ke directory dokumen sama seperti history sebelumnya. Contohnya lagi, misalkan di sini ada clear ya teman-teman. Nah, clear itu di angka 116. Di sini kita bisa ketikkan tanda seru, kemudian kita masukkan angkanya. Di sini clear di 116 ya. Kemudian kita enter. Nah, nanti maka secara otomatis dia akan meng-clear ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa cd titik 2, kita enter. Kemudian kita ketikkan history lagi, story. Selain tanda seru 1, kita juga bisa melakukan komen yaitu tanda seru 2 kali ya, seperti ini. Tanda seru 2 kali. Jadi tanda seru 2 kali ini digunakan untuk kembali ke histori sebelumnya. Misalkan ini kita tulis dulu clear. Oke, sudah bersih. Nah, jadi kita bisa mengetikkan tanda seru 2 kali seperti ini. Kemudian kita enter. Perhatikan bahwa dia ke clear ya. Jadi jika kita ketikkan history dan enter. Nah, sebelumnya ada comment clear, maka kita ketikkan tanda seru 2 kali, maka secara otomatis dia akan clear. Sekarang kita coba tanda seru 2 kali ini, seharusnya dia akan kembali ke comment history ya teman-teman. Kita coba enter.
Nah, bisa diperhatikan ya bahwa ini kita kembali lagi ya teman-teman ke comment history. Kita bisa mengetikkan spesifikasi misalnya tanda seru, kemudian hurufnya yaitu misalkan di sini C. Kemudian kita enter. Oke, di sini perhatikan bahwa tanda seru C yaitu mengarah ke CD. Kenapa bisa CD? Karena jika kita lihat dari history, komen terakhir kita sebelum history itu CD. Jadi, komen tanda seru kemudian huruf C itu dia akan memilih komen dengan huruf C baru atau sebelumnya. Jadi huruf C terbaru CD, maka secara otomatis dia akan memilih CD. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu comment shortcut. Oke, kita langsung saja masuk terminal pada Linux-nya. Oke, jadi di sini sudah ada tampilan dari Linux-nya. Nah, pada comment shortcut itu ada beberapa komen yang bisa diketikkan. Pertama ialah ada yang namanya Ctrl plus A. Kemudian ada yang namanya Ctrl plus E. Nah, ini fungsinya itu apa? Kalau Ctrl A itu untuk kembali ke awal komen. Sebaliknya, jika Ctrl itu digunakan untuk kembali ke akhir komen. Oke, saya contohkan. Misalkan di sini kita ketikkan download. Misalkan teman-teman lupa untuk masuk atau melihat direktori download itu, kita harus menuliskan ls. Di sini untuk kembali ke awal komen, teman-teman bisa gunakan tanda panah ke kiri seperti ini. Tapi ini agak sedikit lama. Teman bisa melakukan dengan cara Ctrl A. Maka ketika kita Ctrl A, ya, kita Ctrl A lagi, maka secara otomatis dia akan kembali ke awal komen. Sebaliknya, jika Ctrl E itu kembali ke akhir komen, kita tekan saja Ctrl E. Nah, bisa diperhatikan bahwa sekarang sudah ada pada akhir komennya. Oke, setelah Ctrl A dan juga Ctrl E, ada juga Ctrl W, teman-teman. Dimana Ctrl W itu digunakan untuk menghapus satu kata pada komen. Misalkan di sini ls down kemudian tab. Oke, misalkan teman-teman ingin menghapus kata download atau teman-teman salah menginput aturan, kita masuk ke desktop malah teman-teman mengetikkannya download. Nah, ini kita bisa Ctrl W saja. Secara otomatis nanti dia akan menghapus kata sebelumnya ya, yaitu download. Nah, di sini baru kita bisa ketikkan desktop. Nah, misalkan seperti itu. Sekali lagi, jika kita tekan Ctrl W, maka itu dia akan menghapus satu kata pada komennya. Oke, selanjutnya selain Ctrl W ada juga yang namanya dimana Ctrl plus R ini digunakan untuk mencari histori komen kita sebelumnya. Kita contohkan saja, misal saya tekan Ctrl R. Nah, di sini ada pencarian. Misalkan kita ingin mengetikkan atau mencari komen CD. Perhatikan bahwa di sini terdapat komen histori kita, yaitu CD kemudian titik 2. Jika kita tekan Ctrl R lagi, secara otomatis dia akan keganti dengan komen histori sebelumnya, yaitu di sini CD dokumen. Kalau teman-teman belum puas, teman-teman bisa tekan lagi Ctrl R-nya, seperti ini terus. Dia akan mencari otomatis histori dari CD yang teman-teman sebelumnya teman-teman lakukan. Oke, kita enter saja. Setelah Ctrl R, ada juga yang sering dilakukan yaitu komen Ctrl plus L ya teman-teman, dimana komen ini digunakan untuk meng-clear tampilan. Jadi sama seperti kita mengetikkan clear seperti ini, maka dia akan tampilannya itu akan bersih. Clear seperti ini, maka ketika kita enter maka tampilannya akan bersih seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilannya tersebut akan bersih seperti ini. Jadi Ctrl L itu digunakan untuk meng-clear tampilan seperti sebelumnya. Jadi jika kita tekan Ctrl L,
itu di sini akan clear ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari pada kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.